Kita harus move on ke depan. Kita bicara soal topik tadi udah cukup lah. Tapi saya bicara soal bagaimana kemungkinan untuk menambah kursi kabinet. Sekarang 34. Informasi akan menambah jadi 40 kursi kabinet. Ini sudah diiyakan gitu ya. Bahwa ada penambahan. Berapa jumlahnya tentu ini belum disebutkan. Tapi informasi yang beredar di luar sana 40 kursi kabinet artinya nambah 6 kursi kabinet lagi. Pertanyaannya, mungkinkah? Bagaimana caranya? Bung Refli, pakar hukum tata negara, silakan. Iya, yang saya khawatirkan pragmatisme bertambah-tambah. Kalau mengubah undang-undang itu, ya sehari saja bisa. Ya. Apalagi cuma mengubah nomor 34 jadi 41, kan? Mudah sekali itu Artinya nggak ada masalah dong mau nambah 40 menteri, 50 menteri. Jadi masalah lah bagi rakyat Indonesia kan. Masalahnya karena kalau ada penambahan berarti kan resources yang digunakan semakin besar. Anggaran, gedung, macam-macam dan lain sebagainya. Belum lagi soal koordinasi. Saya termasuk orang yang tidak yakin bahwa makin gemuk kabinet itu makin agile, makin lincah. Bung Refli, kalau tidak ada masalah kita nggak diundang-undang lagi. Ada dong. Tapi jadi kita masalahnya yang substansial, jangan masalah yang beginian. 40 itu tembus rekor, belum pernah sepanjang sejarah Indonesia. Kan 34, dulu ada zaman 100 Bung Karno. 100 menteri. Iya, kabinet 100 menteri, tapi kan zaman Bung Karno nggak bisa dipakai. Suka-suka dia bikin kabinet. Kalau ini kan kabinet dipatok di undang-undang. Jadi undang-undang itu kan dua mengubahnya. Dengan cara mengganti atau merevisi undang-undang tersebut melalui mekanisme biasa oleh DPR atau melalui Perpu. Nah, yang saya dengar adalah Yusril sebagai ahli hukum tata negara, backbone dari 02, mengatakan nanti kalau dilantik, ya sudah, bikin aja Perpu. Coba Anda bayangkan ya kan, Presiden terpilih yang pertama kali yang dia lakukan adalah mengeluarkan Perpu untuk menambah jabatan publik di kementerian yang dia pimpin. Kan jelek sekali. Coba kalau dia keluarkan Perpu yang menghilangkan pasal-pasal yang mengekang kebebasan berbicara, misalnya seperti Undang-Undang ITE dan lain sebagainya, kan keren di situ. Atau yang menghambat demokratisasi seperti threshold, presidential threshold dan lain sebagainya. Tapi ini yang mau dikeluarkan adalah Perpu menambah jumlah kabinet. Kan nggak keren sekali. Nggak keren buat Bung Refli, tapi kan itu bicara. Oh, Pak, Anda suka keren buat PAN, tambah banyak nanti. Iya, buat peluang. Iya, buat PAN iya. Tapi buat mahasiswa pasti tambah marah mereka kan. Nah, karena buat itulah, PAN, buat Demokrat ya kan? gitu ya. Ya, buat Demokrat juga. Padahal kalau kita lihat ya, 3-4 itu yang namanya wamennya, wakil menterinya itu nggak dibatasi. Kan ada kementerian yang wamennya 2 misalnya. Kementerian BUMN, bayangkan bagi-baginya kan biasanya kalau partai klasmen atas dapat menteri, kalau klasmen bawah yang tidak lolos parliamentary threshold biasanya dapat wakil menteri kan begitu. PBB, kemarin Perindo dapat wakil menteri kan, tapi PSI, tapi yang klasmen atas dapatnya menteri. Nah sekarang jangan-jangan mau klasmen atas, klasmen bawah semua dikasih menteri. Jadi wakil menterinya nggak tahu kita siapa nanti. Karena itu menurut saya, kalau misalnya, kan saya mendengar ya, Prabowo mengatakan salah satu hal yang ingin dia lakukan adalah memberantas korupsi. Ya kan? Dan dia yakin bahwa dalam 4 tahun dalam masa pemerintahannya Indonesia akan sejahtera. Itu yang saya baca ya di media. Dan menurut saya apa yang dilakukannya dengan menggemukkan kementerian itu tidak inline dengan apa yang dia cita-citakan untuk mensejahterakan dan memberantas korupsi. Karena saya yakin semakin banyak jumlah kementerian, maka rentang kendalinya kan makin sulit, ya kan? Pengawasannya semakin kompleks dan yang terjadi adalah potensi kebocoran semakin tinggi. Dan ini kan sudah terbukti dalam masa pemerintahan SBY ada beberapa menteri yang ditahan, ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Ya kan? Bahkan dari partai penguasa sendiri dalam masa pemerintahan Jokowi baik jilid 1 maupun jilid 2 bahkan beragam partai yang ikut itu kena semua. Ada yang dari PKB, ada yang dari Nasdem, ada yang dari. Jadi potensinya lebih besar, tapi potensinya 34 lebih besar. Juga sudah banyak contohnya. Itu sangat banyak. Negara lain itu nggak ada yang sebesar kita.
Amerika berapa? 15 atau 20 ya, antara di bawah 20 dan dia Menterinya. fix dia. Oke, Anda mau mengatakan bahwa wah dia kan lain negara federal. Indonesia ini menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah, kita ini memang negara kesatuan, tapi arrangementnya ya kan itu Tapi beda manajemennya mungkin seperti negara federal karena Iya. banyak memberikan Kalau negara kekuasaan federal, kepada pemerintah daerah. di Jakarta punya menteri, di kabupaten kota punya menteri, kan begitu? Iya, tetapi apa bedanya gubernur sama bupati wali kota? Kan toh mereka kan daerah otonom. Kecuali mereka bukan daerah otonom. Daerah otonom itu daerah yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Indonesia ini seluruhnya terdiri dari kabupaten kota dan provinsi daerah otonom. Nggak ada daerah yang tidak otonom. Ya kan? Paling cuma ya Jakarta Barat, Jakarta Utara. Artinya kalau kita bicara tentang soal urusan pemerintahan, semua urusan pemerintahan itu bisa didelegasikan ke pemerintahan yang Daerah. otonom tersebut. Iya. Karena kan tidak bicara mengenai berapa banyak uang Jadi yang... secara logika nggak masuk akal tuh, karena di bawahnya Makanya, otonom. Iya. Ngapain kita memperbanyak jumlah kementerian sementara program desentralisasi terus digalakkan misalnya. Karena itu menurut saya kan harusnya kan hal-hal yang strategis saja yang memang diperkuat. Ada beberapa memang yang tidak bisa didesentralisasikan. Urusan agama nggak boleh, urusan luar negeri nggak boleh, fiskal dan moneter nggak boleh, urusan hukum nggak boleh, pertahanan dan keamanan nggak boleh. Yang lainnya bisa didesentralisasikan. Ngapain kita kemudian memperbanyak menteri di pusat, mau resentralisasi lagi? Nah, menurut saya kalau kita negeri sebesar Indonesia ini dengan sentralisasi nggak masuk akal. Rentang kendalinya makin panjang nggak karu-karuan. Nah, lalu di sisi lain kepala daerah secara langsung. Mereka kan juga mendapat mandat secara langsung melalui rakyat dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Memang nggak kerja mereka, ya kan? Jadi ada mandat nasional, ada mandat lokal, dan Indonesia ini lokal semua, nggak ada. Jakarta pun ada gubernurnya, IKN aja yang nggak punya kepala daerah yang dipilih, ya kan? Karena diangkat. Tapi yang lainnya kan semua hampir dipilih, ya kecuali mungkin daerah kabupaten kota di Jakarta saja. Jadi nggak efektif, potensi kebocoran besar, potensi korupsinya besar. Nah, karena itu ini peran oposisi untuk mengkritik. Nggak bisa kita bilang, wah kita move on. Seolah-olah take it for granted, move on. Nggak bisa dong. Kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini ya kita kritik. Kita akan mengatakan, Pak Prabowo ya, Anda dipilih oleh 58%, itu kan menurut KPU, untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bukan yang 58% itu saja. Karena itu kami berkepentingan terhadap Anda. Kalau Anda terlalu banyak menggunakan resources hanya untuk jabatan-jabatan publik, maka kita akan oppose. Karena semakin banyak uang negara akan digelontorkan kepada para menteri dan para pembantu Anda. Padahal rakyat Indonesia ini masih keleleran, masih banyak kelaparan. Kita tahu kan, APBN kita nggak karu-karuan kan. Bayar utang dan pokok utang saja itu hampir 1.000 triliun, bayangkan. Per tahun. Per tahun, per APBN. Padahal APBN kita cuma 3.000-an saja. Bayangkan, hampir sepertiga hanya untuk bayar utang misalnya. Itu kan sudah nggak masuk akal. Belum lagi kemudian kalau misalnya nanti ada program makan siang, IKN saja yang saya baca terakhir ini, itu terancam tidak akan dilanjutkan itu. Jadi dari situ saja udah kelihatan kan agak tricky sedikit kan. Dulu wah kita lanjutkan, keberlanjutan. Ini saya baca dari pernyataan Sudrajat Jiwandono ya, yang itu kita tahu hubungannya dengan Prabowo, dia mengatakan ya makan siang gratis yang akan lebih didahulukan ketimbang IKN. Sama-sama besar, sama-sama ratusan triliun menyerap anggaran. Anda bayangkan misalnya kalau anggaran SBY itu memerintah, IPK kita, indeks persepsi korupsi kita 20.
Oleh SBY dia naikkan jadi 34. Berapa poin naiknya? 14. Pada masa pemerintahan Jokowi pernah sempat naikkan sampai 40, lumayan, 6 poin. Tetapi 2 tahun terakhir ini 34 lagi. Artinya pemberantasan korupsi jalan di tempat, bahkan bisa dikatakan gagal. Itu baru satu sektor. Belum lagi sektor-sektor lainnya, utang, pemerintah dan lain sebagainya. Nah, Nanti semua yang apa yang disampaikan oleh Bung Refli akan dijawab oleh Bung Saleh Daulay dan Bung Kamhar. Tapi dalam closing statement selepas jeda berikut ini. Oke.